What If season ketiga baru aja ngeluarin trailernya dan ini bakal menjadi season terakhir dari series What If ini. Masih berkecimpung di dunia multiverse, masih berurusan juga sama Uatu the Watcher yang bakal mengumpulkan hero-hero yang ada di sepanjang episode season ketiga ini untuk nanti menghadapi musuhnya. Nah, season ketiga ini musuhnya siapa? Kita bahas semuanya di trailer breakdown kali ini. So nggak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian. Let's explore this universe. Seperti biasa, yang mau cek t-shirt di sini, ada yang kayak gini, ada yang lain juga yang kayak di belakang gue. Semuanya bisa kalian temukan di pojok sini. Silakan aja langsung di check out apapun yang kalian suka. Marvel Studios akhirnya ngerilis first trailer dari series What If season ketiga yang bakal jadi season terakhir dan penutup dari franchise animasi ini di Marvel Cinematic Universe. Trailer ini kembali mengajak kita ke berbagai alternate story menarik dari multiverse MCU. Dan juga ini menjadi kemunculan karakter baru dengan konsep unik yang bikin kita penasaran. Series ini bakal punya 8 episode dan dari yang kita lihat di trailer bakal ada beberapa chapter story. Salah satunya adalah story yang berfokus ke petualangan Red Guardian dan Winter Soldier. Di trailernya kita bisa melihat mereka ini masih muda dan pakai kostum pertama mereka. Kalau merefer ke MCU, versi muda mereka ini terjadi di era Perang Dingin atau di sekitar tahun 1990-an. Bisa jadi Nexus Event yang mengawali petualangan mereka ini adalah alternate story dari misi Red Guardian di Amerika yang muncul di film Black Widow. Dimana di sini Red Guardian mungkin memberontak sama Dreykov dan akhirnya dia ketemu sama Bucky Barnes yang sepertinya ini Bucky Barnes berusaha untuk melepas pengaruh dari Hydra. Ini bisa kita lihat dari scene waktu Guardian dan Winter Soldier teaming up untuk menyerang satu target di hotel. Nah, di sini hotelnya dijaga ketat sama pasukan bersenjata khusus. Kalau kita lihat tampilan pasukannya, ini mirip banget sama pasukan Red Room yang ngejaga Dreykov. So, bisa jadi target mereka ini adalah Dreykov yang mungkin menyimpan sesuatu yang mereka incar. Nah, episode ini sendiri awalnya direncanakan buat muncul di series What If season kedua. Tapi sayangnya, karena ada beberapa problem, episode ini akhirnya diundur ke What If season ketiga. Ini mirip kayak episode What If Iron Man Crash into the Grandmaster yang tadinya tuh bakal ditayangin di What If season 1, tapi malah diundur ke What If season kedua. Nah, nggak cuma Dreykov, di storyline ini Red Guardian dan Winter Soldier juga bakal berhadapan sama Bill Foster yang nantinya bakal berubah menjadi Goliath. Ada juga karakter baru yang bernama Ranger Morales yang bakal ngebantu Bill Foster untuk menangkap Red Guardian dan Winter Soldier. Berikutnya ada storyline yang berfokus ke petualangan Shang-Chi di Wild West yang identik sama cowboy. Ini adalah universe Marvel kesekian yang mengadaptasi tema Wild West setelah universe Earth 1108, rumah dari varian Deadpool Kid atau Cowboy Deadpool. Juga dari Earth 31913 yang jadi universe asal dari varian Spider-Man Cowboy yang bernama Patrick O'Hara alias Web Slinger. Kabarnya ini adalah episode What If yang akan memperkenalkan kita bagaimana jadinya kalau Wenwu hidup di dunia barat dan bukan Asia seperti di filmnya. Ini akhirnya akan membuat anak-anak Wenwu kayak Shang-Chi dan Xialing harus hidup di dunia barat. Walaupun Shang-Chi hidup di era cowboy yang mengandalkan senjata api sebagai senjatanya, tapi dia nggak melupakan roots-nya sebagai pendekar kungfu yang menggunakan ilmu bela diri waktu menghadapi lawannya. Shang-Chi juga bakal ditemenin sama Kate Bishop yang di episode ini mungkin bakal nunjukin skill marksman-nya. Next ada storyline yang berfokus ke White Vision yang di sini bakal berhubungan dengan Nexus eventnya White Vision yang connect dengan Riri Williams. Nah, White Vision di episode ini mungkin relate dengan Nexus event yang terjadi di series WandaVision, dimana White Vision ini mungkin rebel sama organisasi SWORD yang akhirnya menjadi jahat kayak Ultron. Nah, sama kayak Ultron atau Infinity Ultron, White Vision juga punya Ultron sentrisnya sendiri yang source powernya berwarna ungu. Malahan kalau dilihat-lihat lagi, tampilan mereka ini sekilas jadi mirip kayak robot Sentinel yang muncul di X-Men. Scene lainnya juga ngasih lihat kita Riri Williams yang bakal dapat suit Ironheart baru yang tampilannya mirip kayak superior Iron Man. Jangan-jangan di universe ini Riri bakal menggantikan peran Tony Stark sebagai Iron Man nih. Selain Riri, ada beberapa hero MCU lain yang juga bakal melawan White Vision, kayak Sorcerer Supreme Wong, Ying-Nan, Valkyrie, dan Okoye. Dimana pas ngelawan Vision, kita bisa ngelihat mereka power up dengan armor dan senjata yang kemungkinan dibuat sama Wong pakai Mystic Art. Di sisi lain, kita juga bisa ngelihat bagaimana Ironheart ngelit Okoye dan Valkyrie buat ngelawan White Vision di sebuah planet.
Episode berikutnya yang di-reveal di trailer ini adalah What If Tiamut Menghancurkan Bumi. Nah, di sini kita bisa ngelihat dari pertemuan Celestial Arishem dengan dua karakter yang kayaknya ini adalah Agatha dan Kingo. Ini adalah Nexus Event dari kejadian di film Eternals yang gambarin kalau gimana jadinya kalau para Eternals gagal mencegah bangkitnya Tiamut di bumi. Nah, di trailernya kita juga digambarkan sama scene planet hancur yang meninggalkan bekas seperti logo Avengers, yang mungkin adalah penggambaran gimana Tiamut menghancurkan planet bumi sampai nggak tersisa, dan Avengers yang nggak bisa ngapa-ngapain buat mencegah itu terjadi. Scene trailer juga memperlihatkan Kingo dan Agatha yang kemungkinan bakal teaming up di episode ini buat menyelamatkan bumi. Karena di scene setelahnya kita bisa ngelihat Agatha yang bertransformasi menjadi bayangan raksasa ungu yang color palette-nya ini mirip Agatha versi Ghost di series Agatha All Along. Terus kalau kita lihat dari kostumnya ada corak-corak Eternals yang nunjukin kalau Agatha ini mungkin bakal mencuri kekuatan Celestial buat merestore kembali bumi. Agatha kayaknya juga nggak bakal muncul di episode ini doang. Dia bakal muncul di episode What If lainnya, dimana di scene trailer kita bisa ngelihat Agatha tampil dengan baju gemerlap kayak penyanyi di Vegas, yang kemungkinan ini adalah episode What If Wanda Watch Musical yang kayaknya bakal mempengaruhi Agatha untuk menjadi bagian dari Hex musicalnya Wanda. Trailer ini juga mereveal kita satu episode What If yang terinspirasi dari Power Ranger dan Pacific Rim. Dimana episode ini kita bakal ngeliat para Avengers bertarung dengan suit robot raksasa yang bakal melawan para monster yang mengancam bumi. Bakal ada beberapa hero lainnya seperti Captain America Sam Wilson yang sepertinya jadi leader Avengers. Dimana di sini dia terlihat dengan suit robotnya yang punya sayap dan shield. Terus ada Moon Knight yang di voice over sama Oscar Isaac. Dimana di sini dia punya robot yang punya elemen kostum Moon Knight dan senjata Twin Blade di tangannya. Terus ada Monica Rambeau dengan robot yang punya aksen hitam putih dengan logo Photon. Sekilas tampilan robot ini emang mirip kayak robot Saber Athena dan Gypsy Avengers di film Pacific Rim. Terus ada Red Guardian dan Melina yang di sini bakal satu robot, dimana robot ini punya armor yang bulky dan senjata misil yang lengkap. Dan ada Shang-Chi yang robotnya ini punya senjata Ten Rings. Total ada 7 robot yang udah di-reveal di trailer ini dari 9 robot yang katanya bakal dimunculkan. Jadi tinggal 2 robot lagi yang pilotnya ini masih misterius. Kira-kira siapa nih mereka? Anyway, sama kayak Power Rangers, robot-robot ini juga bisa gabung dan membentuk satu robot raksasa kayak Megazord. Sumpah, pas berubah ini keren banget, coy. Kita bisa ngelihat Megazord ini pakai shield Captain America, terus pakai senjatanya Moon Knight, dan pas mau nyerang si Sam bilang Avengers Assemble kayak Steve Rogers di Endgame. Nah, robot-robot Avengers ini bakal ngelawan monster-monster mutant hasil eksperimen Gamma yang nggak bisa dikontrol dan akhirnya mulai menghancurkan bumi. Di trailer sendiri kita bisa ngelihat Hulk yang jadi objek eksperimennya. Nah, kemungkinan besar inilah yang menjadi awal mula munculnya monster Gamma di episode ini. Scene lainnya kemudian memperlihatkan kita episode What If di luar angkasa yang kayaknya bakal berfokus ceritanya ke Howard the Duck dan Darcy Lewis, dimana mereka nantinya bakal ketemu sama Nebula, Groot, dan Korg. Moving on, ada episode What If yang bakal mengambil Nexus Event dari kejadian film Doctor Strange, dimana di sini kita bisa ngelihat story yang berbeda dari Caecilius dan Dormammu. Ada juga kemunculan dari Zeus yang sebelumnya muncul di film Thor Love and Thunder. So, maybe salah satu episode What If ini akan bersinggungan sama dewa-dewi yang muncul di MCU. Berikutnya ada karakter Mysterio yang duduk di sebuah throne dan dipasangin kabel. Kayaknya bakal ada episode What If khusus untuk Mysterio di series ini, yang kemungkinan bakal men-setup karakter Mysterio untuk mengambil role Infinity Ultron sebagai villain multiverse. Sama seperti season sebelumnya, Uatu the Watcher juga berperan sebagai narator sekaligus sosok yang ngebentuk Guardians of the Multiverse. Nah, di season kali ini, Guardian of the Multiverse-nya bakal tetap memasukkan Peggy Carter lagi yang menjadi main hero di 2 season What If. Terus ada Kahorti, karakter original dari series What If yang punya kekuatan dari Space Stone, dan ada Birdie, karakter original baru yang akan diperkenalkan di season ini. Karakternya punya kekuatan yang sama nih kayak Joaquin Torres di komik. By the way, karakter ini juga bakal disuarain sama aktris Natasha Lyonne yang bakal punya peran di film Fantastic Four. Selain itu ada juga episode yang munculin karakter Nick Fury, Agent Coulson, dan Agent S.H.I.E.L.D. lainnya yang terlihat teleport ke sebuah daerah es dengan cahaya yang kayaknya ini adalah Bifrost atau portal dari Tesseract. Nah, di scene lainnya kita juga bisa ngelihat satu karakter misterius. Dari tampilannya terlihat seperti Infinity Ultron nih di series What If season 1. Tapi banyak yang berspekulasi kalau karakter ini adalah alternate version dari Apocalypse, which is ini make sense terutama karena ada Storm yang diperkenalkan di season ini dan juga ada Oscar Isaac yang menyuarakan karakter Apocalypse di film X-Men.
Terakhir, trailer ini menunjukkan battle dari Kahorti dan Kapten Carter melawan monster tentakel interdimensi, di mana monster ini mirip dengan monster yang dilawan Peggy Carter di episode What If-nya di season yang pertama. Atau jangan-jangan monster ini adalah adaptasi dari monster multiverse Sumagorath. Di komik, Sumagorath adalah bagian dari ras interdimensi yang bernama The Great Old Ones yang jadi penguasa ratusan dimensi di multiverse. Sumagorath sering digambarkan berusaha untuk men-take over bumi dan memakan seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Tapi ini selalu gagal karena dia selalu berhasil diusir sama para dewa dan Sorcerer Supreme Ancient One yang melindungi bumi. Sumagorath adalah monster yang berada di level yang mengancam multiverse. Jadi nggak heran kalau Guardians of the Multiverse di season ini bakal kewalahan banget buat melawan Sumagorath. Sampai-sampai di sini mereka akhirnya memanggil bantuan dari sosok yang nggak kita duga-duga. Mereka memanggil Ororomundru alias Storm yang akhirnya debut di MCU lewat series What If. Di series ini Storm bakal mengambil peran Thor sebagai Goddess of Thunder. I am Storm, Goddess of Thunder. Kalau merefer ke komiknya, Storm sendiri pertama kali debut jadi Goddess of Thunder di storyline Asgardian Wars di komik X-Men Annual Issue 9. Dimana di komik itu, Storm dan para New Mutant diculik sama Loki ke Asgard dan Loki kemudian ngasih Storm sebuah senjata dewa yang bernama Stormcaster. Dimana palu ini punya kekuatan untuk memanipulasi petir dan cuaca sama kayak Mjolnir. Storm akhirnya menolak Stormcaster pemberiannya si Loki dan dia pulang ke bumi bersama para X-Men. Storm dan senjatanya ini juga muncul di storyline X-Men Gold yang menceritakan bagaimana Storm menggunakan palu Stormcaster untuk melawan Dewa Sintian. Nah, Storm sendiri ini baru menjadi Goddess of Thunder di storyline What If Issue 12 yang menceritakan bagaimana para X-Men akhirnya tinggal di Asgard. Dimana di sini Storm menerima Stormcaster dari Loki dan tinggal di Asgard sebagai Goddess of Thunder. Di storyline komik Immortal Thor, Thor bahkan pernah membagi kekuatan God of Thunder-nya ke Storm, Loki, Jane Foster, dan Beta Ray Bill dan membentuk tim Thor Corps baru untuk menyelamatkan multiverse. So, dengan diperkenalkannya Storm di series What If, ini berpotensi untuk membuka jalan mengeksplor koneksi antara X-Men dan juga MCU yang lebih jauh sebelum nantinya para X-Men baru bakal punya saga mereka sendiri di MCU. So itu dia yang bisa gue bahas dari trailer What If season ketiga ini. Kalau kalian punya teori atau ada yang mau ditambahin dari sini atau apapun itu, silakan tumpahkan semuanya di kolom komentar di bawah dan kita diskusi rame-rame. And thank you udah nonton video ini. Nextnya mungkin kita bakal bahas trailer-trailer yang lainnya yang belakangan ini udah banyak banget yang udah dirilis nih. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok, di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa check out baju-baju kita dan jangan lupa juga lakukan satu kebaikan hari ini. See you in the next video. Gua Rian, until next time, keep exploring the multiverse.